Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Dinda Natasha Mensyarah dengan NIM K7124175. Saya Trista Ariana Marcella dengan NIM K7124196. Saya Nabila Fauzia dengan NIM K7124183. Saya Zainisa Diol Aulia dengan NIM K7124198. Dan saya Ega Cindy Zahrani dengan NIM K7124176. Di sini kami ingin mempersembahkan video kultum dengan tema Agama Menjamin Kebahagiaan. Selamat menonton. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis yang mulia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua tentu mendambakan kebahagiaan. Kebahagiaan sering dikaitkan dengan pencapaian materi, kesuksesan karir, atau hubungan sosial yang harmonis. Namun, kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan hakiki adalah ketenangan jiwa yang lahir dari hati yang bersih dan terbebas dari penyakit hati. Dan kunci untuk meraihnya adalah dengan senantiasa berpegang teguh pada akhlak mulia yang diajarkan oleh agama Islam. Islam sangat menekankan pentingnya akhlak mulia. Akhlak mulia bukan hanya sekedar teori, melainkan refleksi nyata dari keimanan seseorang. Akhlak mulia mencerminkan kualitas keimanan seseorang dan menjadi penentu kualitas kehidupan di dunia dan akhirat. Terdapat contoh akhlak mulia yang perlu kita perhatikan antara lain. Yang pertama, jujur. Jujur adalah pondasi utama dalam membangun kepercayaan dan hubungan yang baik dengan sesama. Kejujuran akan menghindari kita dari berbagai masalah dan menumbuhkan rasa saling percaya. Yang kedua yaitu amanah. Amanah berarti dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas tugas dan amanah yang diberikan. Menjaga amanah merupakan cerminan dari ketakwaan dan keimanan seseorang. Yang ketiga, sederhana. Kesederhanaan dalam hidup akan menjauhkan kita dari sifat riya atau pamer dan takabur atau sombong. Kesederhanaan juga akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menumbuhkan rasa syukur. Yang ketiga adalah sabar. Kesabaran merupakan kunci untuk menghadapi berbagai cobaan dan tantangan hidup. Dengan sabar, kita akan mampu melewati berbagai kesulitan dan meraih kesuksesan. Yang terakhir adalah pemaaf. Memaafkan kesalahan orang merupakan sifat terpuji yang mencerminkan kemuliaan hati. Pemaaf akan menenteramkan jiwa dan mempererat tali persaudaraan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membangun akhlak mulia membutuhkan proses dan usaha yang konsisten. Kita perlu senantiasa berintrospeksi diri, memperbaiki kekurangan, dan meneladani akhlak Rasulullah Subhanahu wa taala. Dengan berakhlak mulia, kita akan mampu meraih kebahagiaan hakiki baik dari dunia maupun di akhirat. Kebahagiaan hakiki adalah ketenangan jiwa yang diiringi dengan rasa syukur dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan dan hidayah untuk senantiasa berakhlak mulia. Selanjutnya ada faktor yang menyebabkan hati manusia menjadi sakit. Yang pertama, bergaul dengan orang yang tidak baik. Pergaulan adalah cermin diri. Ketika seseorang terlalu sering bersama orang-orang yang buruk, mereka tidak sadar ia mulai meniru pola pikir, gaya bicara, bahkan perilaku mereka. Penyakit hati seperti ini, iri, sombong, suka mencela, dan memandang rendah orang lain sering timbul dalam pengaruh lingkungan yang negatif. Hati menjadi rusak karena terus-menerus menerima racun sosial. Yang kedua, berangan-angan. Angan-angan yang dimaksud bukan cita-cita yang diraih dengan usaha, melainkan angan-angan kosong, harapan tinggi tanpa adanya usaha nyata. Lamunan panjang yang hanya membuat lalai dari tugas kehidupan. Pikiran yang terus mengembara dalam impian yang tidak realistis, menjadikan hati
jauh dari rasa syukur. Seseorang menjadi mudah kecewa, tidak puas, dan kehilangan arah. Yang ketiga, menggantungkan diri kepada selain Allah. Ketika seseorang bergantung penuh pada makhluk, yaitu manusia, harta, jabatan, hatinya akan gelisah saat harapan tidak terpenuhi. Inilah akar dari rasa takut berlebih, ketidakstabilan emosi, dan kecanduan pengakuan dari manusia. Ketergantungan ini menjauhkan hati dari ketenangan sejati yang hanya datang ketika seseorang yakin bahwa Allah lah yang mengatur segalanya. Yang keempat, asyabu, narkotika atau zat yang memabukkan. Zat-zat seperti narkoba merusak tubuh, akal, dan terutama hati. Orang-orang yang terjerumus di dalamnya seringkali kehilangan kesadaran moral dan spiritual. Mereka menjauh dari ibadah, menjadi kasar, dan hatinya tertutup dari cahaya kebenaran. Selain itu, candu menciptakan kehampaan yang sulit disembuhkan, kecuali dengan taubat dan bimbingan spiritual yang kuat. Yang kelima, terlalu banyak tidur. Tidur adalah kebutuhan, tetapi dalam tidur kita bisa mematikan semangat hidup. Hati yang terlalu sering tidur akan sulit peka terhadap panggilan kebaikan. Waktu terbuang, amal berkurang, dan produktivitas menurun. Orang-orang yang hatinya hidup akan mudah bangun di malam hari, menangis dalam munajat, dan merasakan ketenangan dalam kesunyian. Yang keenam, berlebihan melihat hal yang tidak berguna. Hati manusia memiliki mata batin. Ketika mata batin terus-menerus dipenuhi hal sia-sia seperti film kosong bermakna, media sosial penuh pamer, tontonan maksiat, maka hati menjadi kabur. Melihat hal yang tidak bermanfaat juga membuat hati kering dari zikir dan sibuk dengan dunia, bukan akhirat. Yang pertama, selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang sehat ditandai dengan keimanan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan ini menjadi fondasi utama dalam kehidupan spiritual seseorang, yang membuatnya mampu menghadapi tantangan hidup dengan penuh keyakinan, tawakal, serta ketundukan kepada kehendak Allah. Iman yang kuat menjadikan hati tenang dan tidak mudah terombang-ambing. Yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai obat. Salah satu ciri hati yang sehat adalah menjadikan Al-Quran sebagai obat. Dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahwa kitab suci ini merupakan syifa atau obat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 57. Oleh karena itu, hati yang sehat akan selalu kembali kepada Al-Quran sebagai pedoman hidup dan penenang jiwa. Yang ketiga, batin yang selalu berorientasi kepada masa depan dan akhirat. Karakteristik hati yang sehat juga tercermin dari orientasinya yang tidak hanya fokus pada kehidupan dunia tetapi juga kehidupan akhirat. Hati yang sehat menyadarkan kita bahwa dunia itu hanya bersifat sementara, sementara akhirat adalah kehidupan yang kekal. Maka segala amal dan pilihan hidup didasarkan pada kesadaran akan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang keempat, selalu mendorong pemiliknya untuk kembali kepada Allah. Ketika seseorang menyimpang dari jalan yang lurus atau lalai dalam ibadah, hati yang sehat akan memberikan dorongan internal untuk segera bertaubat dan kembali kepada Allah. Ia memiliki mekanisme kepekaan spiritual yang tinggi, sehingga tidak nyaman apabila jauh dari nilai-nilai ketauhidan dan keimanan. Hati semacam ini memfungsikan dirinya sebagai penjaga fitrah manusia. Yang kelima, menyadari pentingnya waktu dan tidak menyia-nyiakannya. Hati yang sehat senantiasa menghargai waktu sebagai nikmat besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memahami bahwa waktu adalah aset yang tidak bisa diulang, dan karenanya harus dimanfaatkan untuk amal yang soleh. Kesadaran ini membuat pemiliknya senantiasa produktif dan terhindar dari perbuatan sia-sia yang tidak bernilai di hadapan Allah.
Yang keenam, menyadarkan diri saat melupakan Allah. Salah satu indikator hati yang sehat adalah kemampuannya dalam melakukan musahabah atau introspeksi diri. Ketika seseorang mulai jauh dari Allah atau terjebak dalam kelalaian, hati yang sehat segera mengingatkan dan membawa dirinya kembali kepada kesadaran spiritual. Ini merupakan bentuk dari zikrillah yang hidup di dalam hati, yang selalu berusaha menjaga hubungan dengan Sang Pencipta. Sekian video persembahan dari kelompok kami. Terima kasih sudah